Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah menyampaikan bahwa kita dipanggil bukan untuk sukses tetapi untuk setia. Karena sebetulnya setia juga bisa disebut sukses. Karena sukses sebetulnya mempunyai definisi yang macam-macam. Kebanyakan justru ketika orang menjadi setia sampai akhir, dia justru sukses. Sukses untuk setia. Dan setia itu membahagiakan. Namun seringkali sukses secara umum dimaknai sebagai keberhasilan yang sifatnya pribadi. Dan karena itu kita sering lupa bahwa setiap kesuksesan dalam arti yang pribadi, keberhasilan pribadi itu sebetulnya selalu mengandung orang-orang yang berkorban untuk yang sukses itu. Dan seringkali kurang diperhatikan mereka yang berkorban demi kesuksesan seseorang itu atau kesuksesan kita. Kalau Anda berhasil, itu pasti banyak orang yang berkorban untuk Anda. Entah itu secara ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau yang ikhlas tentu orang tua kita. Kalau kita berhasil itu karena orang tua kita berkorban. Membesarkan kita, mendidik kita dengan baik, menyekolahkan, membiayai macam-macam. Berkorban. Maka kita tidak boleh melupakan orang-orang yang telah berkorban untuk keberhasilan kita. Ada juga orang-orang yang berkorban karena keberhasilan kita, karena kesuksesan kita, tanpa sengaja atau juga tidak dengan ikhlas. Karena kalau tidak ada yang mendukung keberhasilan kita, kita tidak pernah akan berhasil sendirian. Pesan yang mau disampaikan adalah bahwa kesuksesan bukan suatu nilai satu-satunya yang perlu dikejar. Ada banyak nilai lain yang justru ketika dikejar justru kita sukses. Namun, kalau toh kita berhasil sukses, jangan lupa begitu banyak korban yang mendukung kesuksesan kita. Dan di situ kita perlu mengakui, berterima kasih dan mensyukurinya. Artinya bahwa sebetulnya kita itu terhubung dengan yang lain. Kita tidak pernah berhasil sendirian. Kita tidak pernah sukses atas usaha kita sendiri. Tidak. Perlu disadari bahwa kita terhubung dengan semua yang lain yang memungkinkan kita sampai kepada puncak kesuksesan. Di situ perlu kerendahan hati, perlu rasa syukur, dan perlu tindakan solidaritas kepada yang kurang berhasil. Dan kemudian kita sungguh-sungguh berhasil ketika kita bisa menyadari bahwa kesuksesan kita adalah sebuah buah dari banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Maka sebetulnya kita perlu selain sukses, kita juga perlu memikirkan tentang solidaritas. Senasib sepenanggungan. Atau justru preferential for the poor. Memilih, karena itu bukan otomatis, tetapi memilih memperhatikan mereka yang lemah, tersingkir dan terabaikan. Karena langsung atau tidak seringkali mereka juga korban yang mendukung kita mencapai keberhasilan. Intinya kita perlu seimbang dan mempunyai kesadaran bahwa keberhasilan kita perlu kita bagi-bagi dengan memperhatikan orang-orang yang kurang berhasil, kurang beruntung. Kita perlu menciptakan peluang juga untuk mereka supaya menikmati kesuksesan, kesempatan, akses menuju keberhasilan.
Di situ ada solidaritas, ada kasih, ada pilihan sadar untuk memperhatikan orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena itulah tindakan Tuhan kepada kita. Kita sukses, selamat, berhasil karena Tuhan solider kepada kita. Kita lemah, bahkan kita debu, tetapi dicintai oleh Tuhan. Solidaritas. Maka cinta sendiri pada dasarnya adalah sebuah keputusan untuk menjadi solider. Cinta adalah solidaritas. Bahwa saya membagikan apa yang saya punya, entah itu perhatian, entah itu waktu, entah itu perasaan, untuk orang yang kita cintai. Dan Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu untuk kita. Ia yang adalah Allah menjadi manusia, supaya kita menikmati keilahian di dalam Dia. Kita manusia yang lemah dan berdosa, ditebus dosa kita, diampuni dosa kita. Bahkan dalam tindakan mengampuni dosa itu, menebus dosa itu, Tuhan membayarnya dengan bayaran yang sangat mahal. Dia meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia. Memang dia sungguh Allah, tapi sungguh-sungguh manusia. Dan sebagai manusia, dia mengorbankan dirinya. Sebuah tindakan solidaritas karena cinta. Dan kemudian itu menyelamatkan, membuat kita berhasil terlepas dari dosa dan mencapai kehidupan bahagia kekal bersama Tuhan. Maka sekali lagi, keberhasilan, kesuksesan bukan satu-satunya nilai yang harus kita kejar. Ibu Teresa mengatakan kita dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Sukses boleh, tetapi tidak harus. Sukses boleh, tetapi harus memperhatikan mereka yang kurang beruntung. Karena bisa jadi kesuksesan kita membuat korban yang kita tidak sadari dan menyebabkan mereka menderita. Kita jangan melupakan juga mereka yang berkorban atau menjadi korban atas kesuksesan kita. Kita belajar justru menjadi pribadi-pribadi yang setia dan solider supaya orang lain sukses, dan justru mensukseskan orang lain adalah kesuksesan kita juga. Kita sukses menjadi orang-orang yang perhatian dan ikhlas berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Dan kalau semua orang mengambil sikap ini, maka keberhasilan menjadi milik bersama. Kita saling memperhatikan, tidak ada yang ditinggalkan. Terutama karena kita begitu dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan lebih dahulu berkorban untuk kita. Maka mari kita meneladan tindakan Tuhan itu. Hidup dalam kasih dan solidaritas. Memperhatikan yang lemah dan tersingkir dan kurang berhasil. Karena kita percaya dengan setia melakukan kebaikan, kita akan menuai buah keberhasilan. Terutama karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.